juga Allah turunkan kepada kita Rasulullah SAW, di mana Al-Quran dan Rasulullah merupakan suatu yang menjadi media Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan petunjuk buat kita. Di antaranya dalam surat Asy-Syura ayat 52 Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Seperti itulah kami menurunkan kepadamu ruhan. Ruh. Apa yang maksud dengan ruh di sini? Para ahli tafsir menyebutkan bahwa ruh di sini adalah Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran Allah menyebut Al-Quran sendiri sebagai ruh. Selain kata-kata yang lain ada al-Qur'an, ada al-wahyu, al-kalam, salah satunya adalah ruh. Mengapa disebut ruh? Karena Al-Quran merupakan ruh bagi jiwa kita, di mana ruh ini adalah sesuatu yang bisa membuat hidup. Jasad kita pun bisa bergerak, bisa hidup karena ada ruhnya. Kalau Allah cabut ruh kita, tentu jasad ini tidak ada apa-apa. Berharga manusia itu ada ruhnya. Wanita ada ruhnya dikubur gitu. Tersengaja kaset, walaupun artis, walaupun banyak penggemarnya, tetapi kalau sudah tidak ada ruhnya ya dikubur gitu. Makanya Al-Quran ini juga disebut oleh Allah sendiri sebagai ruh, di mana ketika Al-Quran ada pada jiwa manusia, maka manusia itu disebut sebagai hidup. Karena ada juga orang yang Allah sebut mati, walaupun dirinya hidup. Di antaranya dalam Al-Quran Allah mengatakan, apa tusmimul mauta, apakah kami harus memperdengarkan ayat-ayat kami kepada orang yang mati? Jadi orang yang tidak bisa mendengar, ya orang mati. Orang yang tidak hidup, orang yang mati. Jadi ada orang yang mati sebelum mati, gitu kan. Tetapi ada orang yang hidup walaupun sudah mati. Apa kamu mengira? Amhasibtum, apa kalian mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati? Ya. Tetapi dia hakikatnya hidup. Tetapi orang yang hidup ada juga yang dianggap mati. Makanya Al-Quran itu sebagai ruh, memberikan kehidupan, wa'ahyayna bihi balatan maitan, dan kami menghidupkan tanah-tanah yang telah mati. Tanah gurun, padang pasir itu Allah tumbuhkan dengan apa? Dengan hujan. Dan Al-Quran itu seperti hujan dalam Al-Quran sendiri, yang bisa menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Dulunya gersang, mati, tetapi ketika Al-Quran turun ke dalam hatinya, benar-benar dirinya menjadi hidup. Ya. Begitulah kami menurunkan ruh kepadamu, wahai Muhammad. Makun tata terima kita. Kamu pada awalnya tidak tahu apa itu kita. Jadi Nabi sendiri oleh Allah dikatakan, kamu wahai Muhammad tidak tahu itu apa Al-Quran. Jadi apa Al-Quran? Sebagai bimbingan, sebagai petunjuk, pedoman, gitu. Sehingga tidak adanya Alkitab, yaitu Al-Quran sebagai peta kehidupan, maka langkah-langkah manusia juga dalam kegelapan. Sehingga orang menuju perjalanan ke Bandung, sok sanaos urang aya nama terapal, mana Senang Cigonewa, mana Antapani, misalnya. Karena ada petunjuk Antapani, dayeuh kolot kan ya. Nah itu peta kehidupan. Komo aya mah gampang, tinggal pencet Google Map-nya. Langsung belok kiri, gitu. Belok kiri.
terus 50 meter ada penggolan. Bagaimana kalau misalkan kehidupan kita tidak ada petanya? Makanya wajadaka dhalan, kami mendapatkan dirimu wahai Muhammad dhalan dalam kebingungan, dalam kesesatan. Nah, ini ramai dulunya. Mana Nabi sesat gitu. Ayat Ustaz menyebut sesat. Sesat di sini dalam arti bigoiril huda, tanpa petunjuk maksudnya gitu. Kan memang kata sesat itu dalam pikiran manusia sensitif, wah susah gitu. Aliran maka cek Ustaz Epinya Nabi itu bakal sesat. Tuh siapa Nabi sesat? Ya doang itu artinya tanpa betul. Madar aku tata lima kita, kamu tidak tahu itu. Walau iman, bahkan kita tidak tahu apa itu iman. Jadi Nabi sendiri oleh Allah, kamu tidak tahu itu iman itu apa. Abstrakkan iman itunya. Nggak bisa tinggal indikator-indikatornya setelah dijelaskan apa itu iman. Nabi sendiri tidak tahu itu apa iman. Ini orang kayak hebat, berusaha iman, baru paham iman itu apa gitu. Ini usaha gerakan usaha iman. Emang yang kayak apa gitu? Naon iman? Nah ini. Kemudian iwakumullah. Nah, walakin ja'alnahu hudan nur. Kami jadikan itu Al-Quran sebagai nur. Setelah kita gelap melangkah, entah kemana melangkah kita, maka Allah jadikan Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya, menjadi peta kehidupan, maka kita tidak bingung melangkah. Sehingga ja'alnahu min ibadina nasya'u min ibadina, kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya bagi hamba-hamba kami yang terpilih. Dan ternyata mahal kiranya, karena Allah pilihnya tidak semua manusia mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Kenapa? Karena memang Al-Quran ini dipilih kepada siapa yang dikehendaki. Dulu juga ada paman Rasul Abu Lahab, upami Rasulullah menuju macet dina sejarah esok kadang ke Abu Lahab. Ini indah kadang Qurannya nyeret anu hate teh, Rasul dan mana teh. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan memang obat gitu kan. Syifatun lima fisudur, obat bagi dada-dada manusia. Dan ngadadang luang dia geula Allah teh bisi eta tinggal meninggal. Dina hiji mangsa mah anjeun teu ngintip, ternyata Abu Jahal ngintip gitu. Bakal teu ngintip gitu kan. Nah, tapi karena gengsi gitu kan Abu Lahab Abu Jahal maka mereka itu tidak mau mengakui kebenaran Allah. Urang madangkeun Quran teh pastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Pastami'u patrak dadangkeun ditetepeun Al-Quran teh nya dibacakeun. Ya. Wa ansitu udah jempe nah hayang ngartos kana kesina Tapi Abu Lahab dia mendengarkan tapi dia tidak tidak iman kepada Al-Quran. Maka dianggap teh nah sama Abu Lahab, Abu Jahal sama dadangkeun hayang apa sana. Nah Al-Quran ternyata sihir Al-Qurannya. Sihir ternyata teh mantra-mantra yang jauhkan sebenarnya. Ternyata kata Allah wala biqauli kanin qalilan ma tadakkarun wala biqaulin sahirin qalilan ma yu'minun. Quran itu bukan perkataan dukun yang suka mantra-mantra yang jauhkan. Nah yang jauhkan teh si mama ulang gini. Si mama ayu kala itu gini. Nah, ya yang jauhkan. Aku jauhkan sama Quran teh. Bukan. Ayat mengatakan qaul syahir, perkataan sahir. Bukan walabi qaul syahirin. Karena Al-Quran itu kan indah, ya. Nun wa qalami wa ma yasturun. Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Sadayana. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sadayana. Jadi macam yang tafsir bahasa tetapi bukan perkataan sahir, bukan perkataan dukun, bukan perkataan seorang penyihir gitu kan. Akhirnya kata Allah, tapi memang dalam Quran itu ketika mendapat sebagai petunjuk tidak bisa serta-merta.
Karena memang ayat Quran itu ada yang muhkam, ada yang jelas, ada yang mutasyabihat, ada yang tidak jelas. Maka disinilah Allah mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an wahai Muhammad litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, untuk kami jelaskan, kami rinci kepada manusia. Jadi kadang-kadang Quran turun Al-Qur'an tetap ada dibimbing ku Rasul, ditafsirkan ku Rasulullah itu melalui hadis-hadis. Jika saya pernah ambil contoh, ketika ada perintah meminta saumnya, kul wasrobu hatta yatabayyana khaitul abyad minal khaitil aswad. Senang makan minum anjeun teh di bulan Ramadan teh sampai nampak benang putih di atas benang. Kata para sahabat menyimpan benang kita aja benang bodas. Kalau subuh tinggalin, geus tinggalin sampai poekeun emang lampunya tinggalin gelap ini. Peningalian anu acan kene tangis apa kalau menggoras mere saum para sahabat gitu. Diurang teh tingalian kene ancan di setengah dalapan tencan kene da mendung gitu. Pas pikir setengah salapan ka tinggalin kene saum. Terus teh pemahaman siga gitu. Kata Rasulullah ya Rasul abi mak kitu sedangkan dina Qur'an dina ayatna ge sampai nampak benang putih di atas benang kita. Cek Nabi minal fajri maksudnya fajar. Oh geuningan abi terang. Ya, setelah diterangkan oleh Rasul barulah manusia tahu itu teh maksudnya benang putih itu adalah fajar gitu. Benang hitam awan. Palama tanazzalat fasabbih bismi rabbikal alim. Kata Uqbah bin Amir, tatkala turun perintah ayat fasabbih bismi rabbikal alim, maka bertasbihlah kamu dengan nama Tuhanmu yang agung. Kata Nabi, ij'alha fi ruknikum. Jadikanlah ayat itu perintah buat kamu untuk diamalkan. Bacalah dalam rukukmu. Maksudnya apa? Bertasbihlah kamu dalam rukukmu. Kumaha cara sahabat kene yaqulu, kemudian Rasulullah mengucapkan subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha. Jadi fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbih kamu dengan nama Tuhanmu yang agung. Ternyata Rasulullah itu kena salat gitu. Coba lakukan kemutan, bisa ulang turun ayat. Bertasbihlah kamu dengan nama Tuhan yang agung. Kahiji kumaha carana. Yang kedua ilaha, gitu kan? Ya nah tiap waktu udah wajib kepada subhanallahil azim, subhanallahil azim. Dulu saya diminta subhanallahil azim. Ternyata kata Rasul jadikan dalam buku. Falamma tanazzalat sabis marobika a'la, bertasbihlah kamu dengan nama Tuhanmu yang maha luhur. Kata Nabi, ijaluha bisujudikum. Jadikanlah oleh kamu perintah itu dalam sujudmu. Kumaha? Subhanallah a'la, gitu kan? Falamma tanazzalat fasabbih bismi rabbika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana kumaha eta cara ngapunna cek Nabi wa kana Nabi sallallahu yuksiru bi sujudi wa rukuni. Di akhir ayat ini adalah Rasulullah memperbanyak membaca dalam salatnya baik rukunya dan sujud di akhir kehidupannya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Eta teh sesuai perintah Allah. Fa idza qadaytumus shalat fadhkurullah. Lamun anjeun geus ngaririkeun salat teh ingat ka Allah. Kumaha carana teh? Waktu itu bayi dari nasi manujil ini waktu Rasul itu jelaskeun ka urang. Lamun anjeun entos salat ingat Allah kumaha carana? Apa tapi ini salat tadi dikirikeun salat ingat ka kami. Ayeuna geus salat kumaha ingat ka Allah. Maka Nabi tidak salat Pak min salati. Kanjeng Nabi lamun beres dina salat teh langsung istighfar salasa dulu istighfar dulu. Jadi Rasulullah betul-betul ngajarkeun amalkeun ngarincikeun perintah-perintah mana dulu istighfar. Tak urang apa? Lamun turun ka urang eta ayat tentang lampungan yang geus salat ingat Allah kumaha cara ingat teh, gitu kan? Nah urang ingat ka Allah ya Allah, ya Allah supaya ingat gitu. Istighfar salat. Rasul
istighfar ingat Allah astagfirullah gitu kan. Astagfirullah. Sabarang kali deui nyontohan itu. Kurang Paku kata demikian tidak tahu kita apa itu kita iman apa itu iman. Ku Rasulullah dijaga kenapa? Gitu. Sumaya perlu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Eta teh doa ti Rasul, eta teh ngalaksanakeun perintah. Cing kira-kira lamun teu aya Rasulullah, kumaha urang bakal bingung. Bakal ngarang sorangan, makana ngeuning lamun ngarang sorangan, lamun cek ahli tasawuf lamun geus salat itu mikir teh 3.000, 330.000, belum bakal baturin, bakal mereka hatek gitu kan. Nah, isi pagi lamun 3.330, maberes dan jam 7 mah. Kan ditaros ke ahli tasawuf mah bakal batin 30.000 padeueun yang langsung cukup hari 30.000 kali yang aya kan cukup cenah kitu. Kan aya kesalahan gitu kan. Bakal salah Pak lamun ternyata ka Rasul. Nah, sahabat Rasulullah anak ada contoh di Al-Qur'an gitu. Ya memang saya di Al-Qur'an ya hadzalina amanu qulullah dzikran katsiran. Jaman-jaman kalimat pra zikir Allah zikran qofa. Eta lain maka kudu sing qofa zikir teh. Anu Rasulullah 33 kali sahabat cukup. Jaman edan ge 1233 kali cenah kitu. Atuh kata Allah wa'lamu anna bikum Rasulullah. Ketahuilah oleh kamu bahwasanya di tengah-tengah kamu ada Rasul. La yuti'u bi katsirin minal amri. Kalau Rasulullah harus taat kepadamu, la'anitum kamu akan susah sendiri. Surat Al-Hujurat ayat berapa ya? Ayat 5 kalau salah. Ya. Jadi Rasulullah berikan contoh, menjelaskan, merinci dalam Quran dalam perintah-perintah kita dalam ibadah harian itu apa? Supaya kita mudah. Namun orang ngarang-ngarang sorangan cuma cekurang dina perintah aturan bakal susah. Ngomong ngaraba-raba geuning. Ayat Quran teh cuma kurang we diamalkeun teh. Tinggal dina kitab mujawabat mungkin dibawa dina pulsa ngabagikeun baca gitu kan. Eta ayat dina Al-Qur'an. Yas'aluna ka'anil jibal wa yansifuha rabbun nasfa. Mereka bertanya tentang gunung, katakan Muhammad, Allah akan menghancurkan, hancur. Keterangan teh inilah obat jerawat seperti itu. Gunung saja hancur apalagi jerawat. Cek kulit dia di mana ya gitu. Ayah pakai obat jerawat segala gitu. Dijualan deh kayak ketika kita mengimplementasikan Al-Qur'an tanpa ada penafsiran dari Rasulullah, pasti akan salah. Kenapa? Karena Allah mengatakan kamu tidak tahu apa itu kitab. Kamu tidak tahu apa itu iman, kita tahu iman itu dari apa? Rasulullah mengatakan iman teh ada 70 cabangnya, dan rasa malu itu sebagian dari iman. Dari mana yang di surat Ibrahim? Dorobatul masalah kalimatan thayyibah. Allah menjadikan perumpamaan kalimat yang thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Nah, seperti pohon aswasal itu apa? Di sana akarnya menancap di bumi dan akarnya kaluhur itu kalami. Nah, cabang-cabangnya yang terangin itu kalau seperti rinci gitu. Ada 70 sekian. Yang paling tingginya mengucapkan la ilaha illallah dalam hati itu termasuk cabang keimanan. Yang paling rendahnya di mana tuh ada antori kata Rasul, yang paling rendahnya cabang keimanan adalah membuang kotoran dari jalan. Bapak wimpin masjid ayeuna di Baitul di jalan aya paku, ulah diangkat teh cenah. Lamun bapak cangak eta teh sebab eta sieun paku teh beuling teh nyunggah pakur. Eta teh bapak teh termasuk galuh cabang keiman, jaman iman kan. Lamun aya jalan iman, lamun aya kotoran itu aya sampah dibersihkeun, eta jaman iman. Tong dibalik, jaman iman ahli masjid, tapi lamun aya sampah alutun ka kawah. Iman gitu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Muhammad, kamu tidak tahu kita, kamu tidak tahu iman, kamilah yang memberitahu dengan Al-Qur'an. Dan Allah pun yang membimbing Rasulullah untuk litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim, untuk menjelaskan kepada manusia merinci apa itu Al-Qur'an. Barangkali mudah-mudahan kita menambah semangat untuk mengkaji lagi ayat-ayat Al-Qur'an.
untuk belajar tafsir, untuk belajar hadis, untuk belajar apapun ilmu Islam, untuk apa? Memahami Al-Quran. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.